Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Andriani Hanjani. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai laporan konsolidasi kepemilikan tidak langsung. Berikut ini bentuk hubungan perusahaan induk, anak, dan cucu. Hubungan perusahaan induk, anak, cucu terjadi apabila dalam periode yang sama, perusahaan anak juga memiliki sebagian besar saham perusahaan lainnya. Di sini contohnya, ada PT A sebagai perusahaan induk, memiliki saham dari PT B yaitu perusahaan anak, dan PT B memiliki saham juga di periode yang sama terhadap PT C. Sehingga di sini diketahui PT A memiliki 80% saham dari PT B, sehingga PT A secara langsung memiliki 80% saham terhadap PT B. Kemudian di periode yang sama, PT B memiliki 75% saham PT C, sehingga di sini secara langsung PT B memiliki 75% saham PT C secara langsung. Sehingga di sini secara tidak langsung PT A memiliki sebagian besar saham dari PT C melalui PT B karena pada periode yang samaan PT B memiliki saham PT C sehingga secara tidak langsung PT A melalui PT B menguasai sebagian saham dari PT C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Di sini ada contoh di mana pada tanggal 1 Januari 2007, PT Sakila membeli 90% modal saham PT Rajakaya. Dan pada tanggal yang sama, PT Rajakaya juga membeli saham 80% PT Ratu Poko, yang dimana masing-masing seharga 100 juta rupiah dan 80 juta rupiah. Sehingga di sini dapat disimpulkan, secara tidak langsung PT Sakila memiliki saham dari PT Ratu Poko, yaitu melalui PT Rajakaya, karena pada periode yang sama, PT Rajakaya memiliki saham dari PT Ratu Poko. Kemudian diketahui juga struktur modal dari PT Rajakaya dan PT Ratu Poko pada saat itu sebagai berikut. Di sini untuk perusahaan Rajakaya atau perusahaan anak memiliki modal saham sebesar 100 juta rupiah, kemudian memiliki laba ditahan sebesar 25 juta rupiah, sehingga jumlah modal PT Rajakaya yaitu PT perusahaan anak sebesar 125 juta rupiah. Kemudian berikutnya di PT Ratu Poko yaitu perusahaan cucu memiliki modal saham sebesar 50 juta rupiah, kemudian agio saham sebesar 10 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 20 juta rupiah. Sehingga jumlah modal dari PT Ratu Poko sebesar 80 juta rupiah. Kemudian, selama tahun 2007, ketika perusahaan tersebut memperoleh laba bersih operasi dan membagi dividen dalam bentuk kasnya sebagai berikut. Di sini PT Sakila yaitu perusahaan induk memiliki laba operasi sebesar 25 juta rupiah dan pembagian dividen sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk PT Rajakaya sebagai perusahaan anak memiliki laba bersih operasi sebesar 18 juta rupiah dan pembagian dividen sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di PT Ratu Poko memiliki laba bersih operasi sebesar 20 juta rupiah dan pembagian dividen sebesar 10 juta rupiah. Kemudian diminta buatlah jurnal dengan metode kepemilikan. Berikutnya untuk menjawab soal tadi, yang pertama kita adalah membuat jurnal dari perusahaan anak yaitu PT Rajakaya. Yang pertama kita mencatat jurnal pembelian investasi atas saham PT Ratu Poko. Tadi di soal PT Rajakaya membeli saham PT Ratu Poko sebesar 80 juta rupiah. Sehingga di sini jurnalnya yaitu investasi saham pada kas sebesar 80 juta rupiah. Di sini karena kas saldonya normalnya adalah debit, sehingga kalau keluar yaitu berkurang menjadi kredit.
Sehingga investasi saham pada PT Ratu Poko didebit sebesar 80 juta rupiah, kemudian kas berkurang dikredit sebesar 80 juta rupiah. Kemudian yang kedua, kita membuat jurnal untuk mencatat labanya. Di sini di mana PT Raja Kaya membeli 80% saham PT Ratu Poko. Sehingga di sini kita mencatat laba yang diperoleh PT Raja Kaya atas Ratu Poko. Karena tadi 80%, sehingga 80% dikalikan laba operasi dari PT Ratu Poko. Sehingga laba dari PT Ratu Poko adalah 20 juta, sehingga 80% dikalikan dengan 20 juta, ketemu 16 juta rupiah. Kemudian jurnalnya adalah investasi saham PT Ratu Poko di debit sebesar 16 juta, kemudian di kredit ada laba dari PT Ratu Poko sebesar 16 juta rupiah. Kemudian berikutnya yaitu kita mencatat dividen yang diterima PT Raja Kaya dari PT Ratu Poko. Di mana tadi PT Raja Kaya memiliki 80% saham PT Ratu Poko, sehingga 80% dikalikan dengan dividen dari PT Ratu Poko. Di sini dividen PT Ratu Poko ada 10 juta, sehingga 80% dikalikan dengan 10 juta, sehingga ketemu 8 juta rupiah. Sehingga untuk jurnalnya adalah kas pada investasi saham PT Ratu Poko. Kas karena bertambah sehingga debit sebesar 8 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah investasi saham PT Ratu Poko sebesar 8 juta rupiah. Kemudian langkah kedua, kita membuat jurnal dari perusahaan induk, yaitu PT Sakila. Yang pertama, kita mencatat pembelian investasi atas saham PT Raja Kaya. Tadi PT Sakila membeli saham PT Raja Kaya sebesar 100 juta rupiah, sehingga di sini jurnalnya investasi saham PT Raja Kaya pada kas sebesar 100 juta rupiah, di mana investasi saham didebit sebesar 100 juta, kemudian karena kas berkurang, maka dikredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian langkah kedua yaitu mencatat laba dari PT Raja Kaya, di mana di sini PT Sakila membeli 90% saham PT Raja Kaya, sehingga di sini 90% dikalikan dengan laba PT Raja Kaya. Karena di sini laba dari PT Raja Kaya yaitu 18 juta rupiah, ditambahkan dengan laba yang diterima PT Raja Kaya dari PT Ratu Poko yang ada di jurnal PT Raja Kaya yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ketemu 16 juta rupiah, sehingga 90% dikalikan dengan 18 juta rupiah ditambahkan dengan 16 juta rupiah ketemu 30 juta 600 ribu rupiah. Sehingga di sini jurnalnya adalah investasi saham PT Raja Kaya pada laba dari PT Raja Kaya sebesar 30 juta 600 ribu rupiah, di mana investasi saham PT Raja Kaya didebit sebesar 30 juta 600 ribu rupiah, dan laba dari PT Raja Kaya didebit sebesar 30 juta 600 ribu rupiah. Kemudian berikutnya yaitu mencatat dividen dari PT Raja Kaya. Tadi PT Sakila membeli 90% saham PT Raja Kaya, sehingga secara tidak langsung PT Sakila tersebut memperoleh saham dari PT Ratu Poko. Tadi PT Raja Kaya di jurnal sudah mendapatkan dividen sebesar 8 juta dari PT Ratu Poko, sehingga di sini dividen yang diterima oleh PT Sakila yaitu dividen yang dikeluarkan oleh PT Raja Kaya ditambahkan dengan dividen yang diberikan PT Ratu Poko kepada PT Raja Kaya. Sehingga di sini yaitu 90% dikalikan dengan 15 juta ditambah dengan 8 juta. Sehingga ketemu 20 juta 700 ribu rupiah. Kemudian kita jurnal karena kas bertambah maka kas debit sebesar 20 juta 700 ribu rupiah. Pada investasi saham dikredit sebesar 20 juta 700 ribu rupiah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semuanya. Sukses selalu buat Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.